pada kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengkaji kembali hadis Arba'in Nawawi karangan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fase penciptaan manusia. Mari kita baca artinya atau terjemahnya bersama-sama. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah atau air mani, sperma. Kemudian menjadi alaqah, yaitu segumpal darah, selama 40 hari juga. Lalu menjadi mudghah atau segumpal daging selama 40 hari juga. Kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya, lalu diperintahkan untuk menuliskan 4 kata: rezeki, ajal, amal, dan keberuntungannya. Entah dia celaka ataukah bahagia nanti di akhirnya. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, ada seseorang di antara kalian yang mengerjakan amalan ahli surga, sehingga tiada jarak antara dirinya dengan surga melainkan sehasta saja. Kemudian ia didahului oleh ketetapan Allah, dan ia pun melakukan perbuatan ahli neraka, dan ia pun masuk neraka. Lalu ada seseorang di antara kalian yang mengerjakan amalan ahli neraka, sehingga tiada jarak antara dirinya dengan neraka melainkan sehasta saja. Kemudian ia didahului oleh ketetapan Allah, dan ia pun melakukan perbuatan ahli surga, lalu masuk surga. Nah, jadi hadis ini ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 3208, 3332 dan seterusnya. Jadi ini adalah hadis yang sahih karena seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa semua hadis yang ada di kitab Imam Bukhari maupun Imam Muslim itu telah melalui filter yang sangat ketat gitu ya. Kalau misalnya ada sedikit saja kemungkinan hadis itu palsu atau mungkin maknanya atau perawinya itu tidak tidak siqah, tidak bisa dipercaya, maka tidak akan masuk dalam kitab Bukhari Muslim ini. Baik, secara garis besar pembahasan ini akan kita bagi menjadi 3 segmen. Yang pertama adalah tentang ciptaan manusia, terus kemudian tentang takdir, dan yang ketiga adalah tentang upaya manusia untuk tetap berada dalam Islam. Karena ya, yang pertama kita akan membahas tentang fase penciptaan manusia. Sebenarnya banyak sekali ayat-ayat maupun hadis Nabi yang mendukung adanya mendukung tentang hal ini. Saya hanya akan menyampaikan satu saja, yaitu di surat Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata 'idhaman, fa kasawna al-'idhama lahma, tsumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ini sebenarnya juga merupakan hadis yang menunjukkan kemukjizatan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dari seorang nabi yang ummi, katakanlah seorang yang pada sebelum diajari oleh malaikat Jibril untuk membaca, beliau itu tidak menahu tentang membaca dan menulis, tetapi beliau tahu banyak hal terkait dengan perihal yang sama sekali tidak bisa diketahui kecuali oleh ahlinya atau mungkin orang yang ahli di bidangnya, dan ini adalah salah satunya. Bagaimana tahu Rasulullah tentang penciptaan manusia itu? Pertama kali melalui fase sperma, terus kemudian 40 hari, dan di sini dikatakan 40 hari dari air mani, terus kemudian menjadi darah, terus kemudian segumpal daging, dan setelah itu fase selanjutnya adalah ditiupkan ruh. Bagaimana Rasulullah bisa tahu hal tersebut? Nah, ini adalah sebuah mukjizat yang tidak akan bisa diketahui kecuali memang seorang nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait hal ini juga ada sebuah cerita, tapi tidak pas terkait penciptaan manusia, tapi lebih kepada kemukjizatan Rasulullah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi pada saat itu ada seorang di zaman modern bertanya kepada seorang profesor temannya yang seorang muslim. Orang non muslim itu penasaran gitu ya, pada Rasulullah. Terus dia bertanya, apakah Muhammad yang kau sebut sebagai nabi akhir zaman itu
seorang admiral atau pas itu laksamana yang senantiasa berada di lautan. Terus kemudian orang muslim itu menjawab, tidak, Rasulullah bahkan tidak pernah pergi kemana-mana sebelum kecuali hijrah ke Madinah, terus kemudian juga pernah ke Taif pada saat itu. Terus kemudian kok bisa ada hadis, ada ayat Al-Quran yang menerangkan tentang menerangkan tentang seseorang yang ketika berada di laut maupun di udara itu merasa ketakutan sekali ketika mungkin dia akan meninggal atau mati atau terjadi kecelakaan. Tetapi ketika sudah kembali ke darat lagi, tapi kok seakan-akan orang itu lupa apa yang dia takutkan pada saat berada dalam perjalanan itu. Nah, ketika ditanya kenapa kamu bertanya seperti itu, dia bilang seorang yang tidak pernah berada dalam lautan yang penuh dengan ombak, penuh dengan gelombang, tidak akan pernah tahu bagaimana takutnya seseorang ketika berada di dalam hembusan atau gelombang tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada banyak hal yang mungkin kita bisa jadikan topik atau mungkin bahan yang menunjukkan tentang kemujizatan Rasulullah SAW. Dan ini pun juga bahkan baru-baru ini kan beberapa tahun yang lalu ditemukan tentang manusia itu penciptanya adalah berawal dari sini terus kemudian dari sini. Nah, ini jauh sebelum ilmu modern mengatakan hal ini, Rasulullah SAW sudah mengucapkannya dalam hadis.